Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak ke pertemuan ke-8, yaitu tentang relasi ya, pada mata kuliah matematika diskrit. Yang pertama dari bab relasi ini, kita akan membahas tentang relasi biner. Nah, relasi biner ini terjadi misalnya ada himpunan A dan himpunan B, antar dua himpunan ya, karena biner ini ada dua himpunan A dan himpunan B. Maka relasi biner R di sini ada relasi biner antara himpunan A dan himpunan B. Ini adalah himpunan bagian dari A kali B, yaitu semua pasangan berurutan A, B dengan A adalah elemen himpunan A dan B adalah elemen dari himpunan B. Jadi dengan kata lain, A kali B itu sama dengan A, B, sedemikian sehingga A adalah elemen himpunan A dan B ini adalah elemen himpunan B. Secara umum, hasil kali kartesian dari himpunan A1, A2 dan seterusnya sampai AN didefinisikan sebagai A1 kali A2 kali A3 dan seterusnya sampai AN. Ini adalah himpunan dari adalah himpunan yang mana A1 ya, anggotanya ini berarti elemen A1, A2 dan seterusnya sampai AN, sedemikian sehingga A1 adalah elemen dari himpunan A1, A2 adalah elemen dari himpunan A2 dan seterusnya sampai AN ini adalah elemen dari himpunan AN. Contoh, misalkan ada A, ini suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari bilangan 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan B yang elemennya berupa huruf A, B, dan C. Sedangkan ada himpunan C yang mana elemennya adalah angka 5 dan 7. Maka kemudian diperintahkan hitunglah A kali B dan A kali B, A yang kali B tadi dikali C ya, dikali C. Kita lihat dulu A kali B dulu ya, yang biru ini A dan yang merah itu B. Maka ini adalah 1A, 1A ya, 1A. Yang biru ini adalah satunya ya, bilangan 1, dan yang merah ini adalah anggota dari yang himpunan B yang warna merah ini. Jadi 1A, kemudian 1B, kemudian 1C. Setelah itu berapa? Ya, 2A. Berapa lagi? Betul, 2B. Berapa lagi? 2C. Apa lagi? Ada lagi? 3A. Ya, 3 ya, 3A. Kemudian 3B, kemudian 3C. Nah, ini antara A kali B. Terus kemudian bagaimana dengan yang kedua ya? Pertanyaan yang kedua adalah A kali B kali C. Ini A kali B sudah kita kerjakan. Selanjutnya yang hasil dari A kali B ini dikalikan lagi dengan C. Maka oke, ini 1A ya, 1, A ya, 1, A, koma 5, C ini ada 5 di sini. Kemudian 1B, 1B ini 5 lagi. 5 kita bereskan dulu ya, berarti ini 5 kita bereskan dulu. 1C ini 5. Kemudian 2A 5, 2B 5, 2C ini 2C ya, 2C 5. Kemudian berapa lagi? Betul, 3A 5. Apa lagi? 3B 5. Kemudian 3C 5. Ini 5 udah beres ya, 5 udah beres ya, 5 semua udah beres. Selanjutnya adalah yang 7 ini.
1A 7, 1B 7, 1C 7, 2A 7, 2B 7, 2C 7, 3A 7, 3B 7, dan 3C 7. Nah, ini adalah hasil perkalian A kali B kali C, hasil operasi perkalian dari himpunan. Kemudian bab selanjutnya adalah relasi pada himpunan. Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan, satu relasi R dari A ke B adalah himpunan bagian dari A kali B. Kayak tadi ya, sama. Misalnya, jika A, B elemen dari A kali B dan A berelasi dengan B, dituliskan A relasi B. Kalau dia berelasi, ini dituliskan A R B. R ini melambangkan relasi. Nah, jika dia tidak berelasi, maka R-nya dicoret ya. A tidak berelasi dengan B. Kemudian bab selanjutnya adalah kombinasi atau mengkombinasikan satu relasi. Jika R1, R ini relasi ya. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka operasi R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup R2 juga merupakan relasi A ke B. Oke, jadi kalau R1 R2 ini berelasi, maka A ke B-nya juga berelasi. Jika kalau R1 R2 ini relasi dari A ke B, maka operasi-operasi terhadap relasi ini juga merupakan relasi dari satu himpunan. Seperti itu. Contoh, A ya, himpunan A ini anggotanya adalah huruf B, C, dan himpunan B ini adalah anggotanya adalah huruf E, F, G, dan relasi R, ini relasi R dan relasi S, relasi R dan relasi S dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut. Ini ya. Jadi diketahui bahwa relasi R dan relasi S dari himpunan A ke himpunan B diketahui sebagai berikut. R ini adalah BE, BG, dan CF. Jadi R ini adalah satu relasi dari A ke B, yaitu relasi B ke E, B ke G, dan C ke F. Sedangkan S ini relasi dari B ke F, C ke F, dan C ke G. Nah, maka di sini carilah R gabungan S dan R irisan S. Cari ini yang gabungan. Nah, di sini sengaja ditulis dengan warna-warna. Jadi yang warna biru itu adalah anggota dari relasi R, dan yang hijau ini adalah anggota dari relasi S. Sedangkan yang coklat ini yang ditemukan di R juga ditemukan di S. Ini supaya lebih mudah dalam pemahamannya. Nah, ini cara menyelesaikannya untuk mencari gabungan R gabungan S dan R irisan S. Misalnya R gabungan S. R gabungan S itu adalah BE, ya kan? BE, kemudian BG kalau yang R-nya BG, kemudian BF, kemudian CF, kemudian CG. Ingat tadi gabungan relasinya gimana? Gabungan itu adalah dicari yang ininya terbesar ya, dicari yang terbesar. Jadi kalau BE cuma satu ditulis satu kali, BG-nya juga cuma satu kali, CF-nya di sini satu, di sini tetap satu kali, BF-nya juga di sini 0, di sini satu ditulis satu, ya, BF-nya. Kemudian CG-nya di sini di R-nya 0, di S-nya 1 juga ditulis satu. Ingat kalau bahwa gabungan tadi adalah dicari yang terbesar dari kalau dia multiplicitas ya. Jadi kalau gabungan ya, ini karena ingat bahwa ini adalah salah satu dari multiplicitasnya satu.
Seperti ini adalah gabungannya. Kemudian kalau irisannya ya, irisannya adalah CF ya, irisannya ini CF ini saja karena dia muncul dua kali ya, muncul dua kali. Nah, kemudian ya sebagai bonus ya, bonus ya, tidak hanya gabungan yang irisan, selisih kita juga ikut. Kita cari juga nih selisihnya. Selisihnya adalah BE dan BG ya. BE ya diisi S, BE positif ya, BG positif juga kan. Oke. CF 0 ya, CF-nya 0 ya, CF-nya 0 jadi nggak ditulis ya. Nah, BF-nya negatif, tadi CF-nya 0 dan CG-nya negatif. Jadi yang ditulis hanya BE dan BG karena hasilnya positif. Kemudian dibalik ya, dibalik. Ini SR. Ini hasilnya BF ya. S-nya positif berarti ya, S-nya positif ya. Berarti BF-nya ini positif. CF-nya 0 ya. CG positif ya, berarti yang positif-positif saja yang ditulis, sedangkan yang negatif dan nol tidak ditulis. Nah ini cara mengkombinasikan relasi. Kemudian beda setangkup, tuh beda setangkup tuh yang tidak ditulis ini yang beda ya, yang ditulis yang beda, sorry, yang ditulis itu yang beda saja, sedangkan yang sama tidak ditulis, jadi CF-nya tidak ditulis. Nah ini adalah kombinasi relasi. Selanjutnya adalah komposisi relasi. Misalkan ada A, himpunan B, dan himpunan C. Maka R1 itu himpunan bagian dari A kali B, R2 himpunan bagian dari B kali C ya. R1 itu himpunan dari A kali B, R2 adalah himpunan dari B kali C. Maka komposisi R1 dan R2 simbolnya seperti ini ya. R1 komposisi R2. Nah, komposisi ini adalah relasi yang elemen pertamanya adalah elemen R1 dan elemen keduanya adalah elemen R2 ya, yang pertama itu R1 yang dari elemen pertama, yang kedua ini adalah dari elemen kedua dari R2. Kita contoh ya, dengan arti kata lain, R1 komposisi R2 itu XZ sedemikian sehingga XY itu elemen R1 dan YZ itu elemen R2. Kalau XZ ini adalah hasilnya ini LZ ini XY dan YZ. Berarti yang sama XY dan YZ menjadi XZ ya. Y ini ya. Y dari R1 ya. Ya. Komponen dari R1, komponen kedua dari R1 itu harus sama dengan komponen pertama dari R2. Itu syarat untuk komposisi ya, syaratnya. Nah di sini ini sama-sama Y ya. Berarti sama-sama Y, berarti ini harus syaratnya ini sama nih. Kalau sama baru dia komposisi. Yang mana hasil komposisinya adalah yang X dan Z. Jadi yang sama ini tidak dituliskan, yang dituliskan hanya yang berbeda. Ini, ingat, yang sama itu hanya elemen kedua R1 dan elemen pertama R2 ya, itu adalah syarat komposisi relasi. Mari kita lihat contohnya. Nah misalnya di sini R1 11 21 33, R2 12 35 dan 37. Nah, ya kita lihat warna-warnanya ya. Emang sengaja ini saya buat warna-warni supaya lebih mudah dari pemahaman. Ingat tadi untuk komposisi ya, komposisi Y-nya harus sama ya. Ya, XY YZ. Ya, ini di sini R1 XY, XY ini YZ, YZ. Ini yang sama ya. Ini udah sama nih satu-satu. Ini juga sama nih, satu sama sini ya. Yang sama saya tulis ya, yang saya tulis dengan warna yang sama nih. 33. Nah, ini juga sama 33 gitu ya. Ingat itu yang 2 dan 1. Yang sama itu harus elemen kedua dari R1 dan elemen pertama dari R2 itu harus sama. Itu baru bisa dilakukan komposisi. Maka hasilnya kita lihat komposisinya, hasilnya adalah
R1, R2 ini. Lihat. Ini yang pertama ini ya. Ini karena sama, maka ini bisa kita komposisi. Jadi 11 dengan 12. 11 dan 12 hasil komposisi menjadi 12. 21 dengan 11 dengan 12 sama. 11 dan 13 nggak bisa dikomposisi karena 1 dan 3 tidak sama. 11 dengan 37 juga tidak sama karena ini 1 dan 3. Kemudian 21 dengan 12 bisa. Bisa karena ini sama-sama 1 ya. 21 12. Jadi ini bisa dikomposisi. Hasilnya adalah 22. 21 dan 35 tidak bisa, ini 13. 21 dan 37 juga tidak bisa karena 13. Oke, 21 sudah ya. Selanjutnya yang 33. 33 dengan 12 bisa? Tidak bisa karena ini 31. 33 dengan 35. Ah, ini bisa karena sama-sama 3. 33 jadi hasilnya adalah 35. Nah, 33 dengan 37 ini juga bisa karena sama-sama 3. Sehingga hasilnya adalah 33 dan 37 hasilnya adalah 37. Oke, seperti itu ya. Ini hasilnya cara penyelesaian dari komposisi. Selanjutnya adalah representasi. Nah, representasi adalah ini apa namanya penyajian ya, atau representasi itu adalah apa namanya ya penyajian atau bentuk-bentuk dari relasi, bentuk-bentuk relasi. Contohnya adalah representasi dengan tabel atau penyajian dengan tabel atau bentuknya tabel. Misalnya seperti ini tabel kan, A dan B. Ada Ardi berbasis data, Atika pemrograman, Atika struktur diskret, dan Jono struktur diskret. Ini ada A dan B. Nah, di sini kolom pertama ini tabel menyatakan daerah asal. Jadi Ardi, Atika, Atika, Jono ini adalah daerah asal. Sedangkan yang kolom B ini adalah daerah hasil. Berbasis data pemrograman, struktur diskret ini juga adalah daerah hasil. Nah, ini bentuk dari tabel. Nah, kemudian bentuk yang lain, representasi yang lain adalah matriks. Matriks seperti ini. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A itu A1 sampai AM dan B itu B1 sampai BN, ya, AM sampai BN. Maka relasi R yang disajikan dalam matriks M, ya, relasi R ini dapat disajikan atau direpresentasi dengan matriks M. Yang mana matriks M ini IJ ya. Matriks M ini dalam bentuk MIJ seperti itu. Maka bentuknya seperti ini. M ini adalah A1, A ini adalah himpunan A1 A2 sampai AM, B-nya B1 sampai BN. Maka M-nya ini adalah M11, yang M11 ini adalah A1 B1, ini A1 B2 sampai M1BN, sampai yang terakhir, baris terakhir adalah M dari M1, M dari M2 sampai M dari MN. Nah, dalam hal ini adalah ya, MIJ ini yang di dalam anggota matrik ini akan ditulis 1 jika A, B itu ada ya, ada. Dan himpunan bilangan ada di sini, R sini ya. Ada. Dan ditulis 0 jika tidak ada. Contoh. Nah, diketahui misalnya suatu relasi 12, 14, 21, 22, 23 dan 34. Nyatakan relasi R ini dalam bentuk matriks. Matriks, maka ini yang ada ini 12 ya. 12 baris 1 kolom 2 ya, baris 1 kolom 2 ada. Baris 1 kolom 1 enggak ada kan? Baris 1 kolom 2 ada. Baris 1 kolom 3 tidak ada, baris 1 kolom 4 ada. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang bawah sini. Baris 2 kolom 1. Ya, baris 2 kolom 1 ada. Baris 2 kolom 2 ada. Baris 2 kolom 3 tidak ada. Baris 2 kolom 4 tidak ada. Kemudian bawahnya lagi baris 3 kolom 1 tidak ada. Baris 3 kolom 2 tidak ada. Baris 3 kolom 3 ada. Dan baris 3 kolom 4 ada. Nah, seperti itu cara merepresentasikan satu relasi dalam bentuk
Selanjutnya adalah dalam bentuk graf. Nah, dalam bentuk graf ini kita akan eh, bahas dalam pertemuan selanjutnya, karena memang dalam bentuk graf ini cara penggambarannya agak sedikit complicated ya, agak sedikit rumit. Ada yang nanti ada loop, kemudian macam-macamnya, sehingga kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, demikian pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.